Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi kimia kita tentang penurunan tekanan uap. Ini pada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Tekanan uap adalah ukuran kecenderungan molekul zat cair untuk meninggalkan cairannya atau menguap. Semisal, saya menaruh air dalam baskom. Nah, air di sini sebagai P0-nya atau tekanan uap jenuh pelarutnya. Kemudian air tersebut saya beri gula. Jadilah larutan gula. Nah, larutan gula ini disebut P larutan atau tekanan uap jenuh larutan. Sehingga secara matematis atau menurut Raoul, P sama dengan P0 dikalikan XB, di mana P sama dengan tekanan uap jenuh larutan, P0-nya di sini tekanan uap jenuh pelarut murni, XB merupakan fraksi mol pelarut. Karena XA sama plus XB sama dengan 1, maka persamaannya dapat diperluas P sama dengan P0 dikalikan 1 min XA, atau P sama dengan P0 dikurangi P0 dikalikan XA, atau P0 dikurangi P sama dengan P0 dikali XA, sehingga delta P sama dengan P0 dikalikan XA, di mana delta P ini merupakan penurunan tekanan uap jenuh pelarut, P0 tekanan uap pelarut murni, dan XA merupakan fraksi mol zat terlarut. Contoh di sini, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Jika diketahui tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 18 mmHg. Nah, kita cari dulu mol glukosanya. 45 dibagi dengan 180 sama dengan 0,25 mol. Kemudian mol airnya 90 dibagi 18 sama dengan 5 mol. Fraksi mol glukosa di situ 0,25 dibagi 0,5 ditambah 5, hasilnya 0,048. Jadi penurunan tekanan uap jenuh air delta P sama dengan P0 dikalikan XA atau 18 dikali 0,048 sama dengan 0,864 mmHg. Nah, kita lanjutkan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non-elektrolit, kenaikan titik didihnya dinyatakan dengan delta TB sama dengan M dikalikan KB, di mana delta TB itu sama dengan kenaikan titik didih, satuannya derajat Celcius, kemudian M kecil di situ, molalitas larutan, dan KB adalah tetapan kenaikan titik didih, molal. Karena M sama dengan W per MR dikalikan 1000 per P, di mana W di sini massa zat terlarut, maka kenaikan titik didih larutan dapat dinyatakan sebagai delta TB sama dengan W per MR dikalikan 1000 per P dikali KB. Nah, apabila pelarutnya air dan tekanan udara
1 atmosfer, maka titik didih larutan dapat dinyatakan sebagai TB sama dengan 100 plus delta TB dalam derajat Celcius. Selanjutnya, sifat koligatif larutan non-elektrod yang ketiga, di situ ada penurunan titik beku. Nah, untuk penurunan titik beku di sini persamaannya delta TF sama dengan M dikalikan KF atau W per MR dikalikan 1000 per P dikali KF, di mana delta TF atau penurunan titik beku, M-nya di situ molalitas kelarutan, KF-nya tetapan penurunan titik beku molar, W-nya massa zat terlarut, MR-nya massa molekul relatif zat terlarut, dan P adalah massa pelarut. Nah, apabila pelarutnya air dan tekanan udaranya 1 atmosfer, maka titik beku larutannya TF sama dengan 0 dikurangi delta TF dalam derajat Celcius. Kemudian lanjutannya yang keempat ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel atau proses osmosis. Ya. Contohnya di sini peristiwa masuknya air ke dalam kecap melalui selaput semi-permeabel. Ya, atau peristiwa masuknya air atau pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi-permeabel. Nah, untuk menahan supaya osmosis ini tidak berlangsung, maka perlu diberikan yang namanya tekanan osmosis. Di situ menurut Van Hoff, tekanan osmotik mengikuti hukum gas ideal PV sama dengan N dikali R dikali T. Ya, karena tekanan osmotik di sini simbolnya P, maka P sama dengan N per V dikali R dikali T atau C dikali R dikali T. Ya. Dengan R itu tetapan gas universal, kemudian C-nya konsentrasi larutan, P tekanan osmotik, dan T itu suhu mutlak, satuannya Kelvin. Demikian anak-anak pembelajaran kimia pada hari ini. Untuk tugasnya bisa kalian buka LKS-nya halaman 6. Di situ ada tugas mandiri nomor 1 sampai nomor 5. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.